Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Beni Dwi Komara, Sarjana Sains Magister Manajemen. Tetap masih di konten tentang kewirausahaan. Kali ini kita akan membahas tentang tahapan-tahapan untuk menjadi startup. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang design thinking. Itu adalah salah satu dari tahapan yang dinamakan discovery. Di tahapan di dalam startup itu ada 3. Pertama adalah discovery, yang kedua validation, yang ketiga adalah scale up. Baik, kita akan masuk ke presentasi. Akan saya tunjukkan supaya lebih jelas. Baik, kita akan bahas tentang stage atau tahapan di dalam membuat sebuah startup. Kita akan membahas 2 langkah, yaitu pada tahapan discovery dan tahapan validation. Di dalamnya kita akan berbicara tentang problem dan solution fit, kemudian business model, dan product atau market fit. Oke. Tahapan startup tadi saya sampaikan ada 3, ada tahapan discovery, validasi, dan tahapan efisiensi. Tahapan yang pertama, kita sudah ajarkan melalui metode design thinking, kita mencari permasalahan yang dimiliki oleh customer dan berusaha untuk membuat solusi. Setelah permasalahan bisa kita definisikan, kemudian kita akan mencari atau menemukan solusi yang viable, solusi yang layak. Setelah itu kita akan membuat sebuah prototype. Prototype ini kemudian kita akan teskan kepada customer kita, bisa melalui interview, survei, maupun melakukan sampling. Di situ kita akan membuktikan bahwa konsep yang kita buat itu sudah terbukti. Hasilnya pada stage ini adalah kesesuaian antara permasalahan dengan solusi yang kita berikan. Solusi ini bisa berupa barang atau jasa. Stage yang kedua atau tahapan yang kedua adalah validation. Kita membuat bisnis model dari produk atau barang yang sudah kita buat di stage discovery. Setelah itu kita mendefinisikan target market kita. Pada tahap awal kita akan mendefinisikan early adopter. Jadi early adopter adalah orang yang sangat antusias terhadap sebuah perubahan, sangat antusias apabila ada produk baru diluncurkan. Setelah itu kita menjual produk kita yang berupa MVP tadi, most viable produk feature minimum itu kepada early adopter ini. Untuk apa kita melakukan itu? Supaya kita bisa membangun proses penjualan yang bisa dilakukan terus-menerus. Tujuannya apa? Supaya kita bisa mendapat bukti bahwa produk kita dan bisnis model yang kita buat dan definisikan target market dan adopter itu terbukti bahwa bisa terjadi penjualan. Hasilnya adalah kita memiliki kesesuaian antara produk atau jasa yang kita solusikan terhadap pasar. Stage yang ketiga adalah stage efisiensi. Ini apabila sudah barangnya sudah bisa terjual dengan bagus, baru kita melakukan efisiensi supaya semakin tinggi penjualannya. Kali ini kita hanya membahas 2 stage tadi itu. Kita lanjutkan.
design thinking kita perlukan untuk bisa mendefinisikan permasalahan dari customer. Jadi diawali dengan empati, rasa empati terhadap customer kita. Kemudian kita memahami permasalahan dan kita mendefinisikan problem statement atau permasalahan yang benar-benar ingin disolusi oleh customer. Setelah itu kita memunculkan banyak ide-ide atau ideasi. Dari berbagai macam ide-ide untuk mensolusi tadi itu, akhirnya kita akan pilih satu ide yang paling bagus menurut kita. Ide tersebut kita buat prototipenya, ide solusi ini bisa dalam bentuk barang atau jasa. Setelah itu, kita buat prototipenya dalam bentuk 3 dimensi, bisa dalam bentuk gambar atau dalam bentuk produk. Setelah itu kita tes produk ini kepada customer kita dan kita minta feedback apakah ini sudah bisa menjawab solusi, sudah bisa menjadi solusi terhadap permasalahan customer. Customer akan memberikan feedback itu akan kita gunakan untuk memperbaiki prototipe kita. Prototipe bisa dalam bentuk sketch atau barang dalam bentuk 3 dimensi, meskipun belum dalam bentuk seperti aslinya, masih terbuat dari kertas. Tapi ini bisa memberikan pengalaman kepada customer untuk dia bisa menjawab apakah ini bisa mensolusi permasalahan dia atau tidak. Tujuannya prototipe hanya untuk mengetes, memberikan umpan balik. Setelah itu, kita bisa membangun yang namanya most viable product. Jadi produk dengan fitur yang paling layak yang bisa diberikan kepada customer, meskipun bentuknya paling sederhana. Penjelasan dari minimum viable product adalah sebuah versi produk baru yang memungkinkan kita untuk meminta banyak informasi kepada customer dengan dia bisa mempelajari produk kita tadi itu dengan effort yang paling kecil. Kenapa kok kita mengambil effort yang paling kecil? Ya, supaya jangan jadi produk yang besar yang harganya mahal dulu, tapi produk minimum yang bisa mensolusi permasalahan customer. Baru setelah itu customer memberikan feedback, kita akan sempurnakan terus produknya. Atau kita terbitkan versi 1, versi 2. Kalau iPhone ada iPhone 3, 4, 5, 6 sampai sekarang 12, 11, 12. Salah satu tips membuat MVP yang nomor 1. Ini contoh yang salah yang di atas ini. Jadi ketika kita mau membuat sebuah mobil, kita awali dengan membuat ban saja, atau ban 2 ini, atau kapnya saja. Nah, ini bukan fitur yang bisa dinikmati yang namanya mobil. Begitu juga tahapan yang kedua, ini bukan tahapan MVP. Kalau kita mau membuat mobil, kita awali dari membuat skuter atau apa namanya, kemudian kita membuat sepeda motor, baru membuat mobil. Ini bukan tahapan membuat minimum viable product. Tapi ketika kita mau membuat mobil produk kita, maka tahapan minimum adalah seperti ini. Yang namanya mobil itu ada roda 4, bisa dinaikin dan bisa membawa kita dari tempat satu ke tempat yang lain. Kemudian dilakukan perbaikan, upgrade produknya, ditambah ada bak belakangnya. Kemudian diperbaiki lagi, bentuknya dipercantik, kemudian selanjutnya disempurnakan dalamnya. Itu adalah gambaran membuat minimum viable product. Saya lanjutkan. Setelah membuat MVP, kita menemukan atau mencari model bisnis yang sesuai untuk menjual barang kita. Jadi kalau barang kita itu kita definisi, ada 9 komponen dari bisnis model Canvas. Ada customer relationship, value proposition, key activities, key partner, key resource, ada channel distribution, dan ada revenue stream dan cost. Ini secara khusus sudah saya bahas di video saya sebelumnya.
penting menemukan bisnis model ini supaya apa? Kita betul-betul memahami kebutuhan pelanggan itu apa, kita definisikan, customer kita pada pasar yang mana kita definisikan, siapa saja supplier kita, apa key kompetensi kita, dan lain sebagainya. Silahkan lihat di video saya sebelumnya supaya mendapatkan gambaran yang bagus tentang bisnis model ini. Yang selanjutnya ketika kita sudah mendefinisikan bisnis model adalah kita akan menjual most viable produk kita ini kepada early adopter. Pertanyaan pertama adalah, siapa itu early adopter? Early adopter adalah orang-orang yang sangat antusias terhadap perubahan. Orang-orang yang sangat antusias terhadap munculnya produk baru. Jadi kalau ada gambar di sebelah kiri bawah ini adalah orang yang rela antri ketika sebuah handphone baru dirilis. Dia rela berjubel-jubel mulai pagi sampai malam baru dapat handphone yang terjual sangat terbatas. Orang-orang seperti inilah yang sangat cocok untuk target MVP kita yang pertama kali. Karena dia sangat senang dengan perubahan dan sangat senang dengan adanya produk-produk baru yang mensolusi permasalahan mereka. Jadi mereka haus akan solusi permasalahan mereka. Jumlahnya early adopter ini dibandingkan dengan total market itu biasanya tidak banyak, hanya 13,5%. Kenapa kok kita harus menjual pada early adopter? Kemungkinan untuk berhasilnya tinggi, karena seperti kita ketahui, produk kita pada stage ini, pada tahapan ini belum terlalu sempurna. Tujuannya diantaranya adalah untuk mengembangkan proses penjualan yang berulang. Supaya apa? Supaya kita punya bukti bahwa barang kita ini bisa terjual. Saya lanjutkan. Kuncinya pada penjualan MVP kepada early adopter ini adalah ada tiga alat ukur. Pertama adalah desirability atau layak untuk customer. Yang kedua adalah visibility atau layak secara teknis, dan viability atau layak secara bisnis. Apa yang dimaksud layak secara customer? Artinya bahwa customer itu mau membeli produk kita, begitu dompet atau masker, karena mereka merasa nyaman dengan produk kita dan merasa kalau menggunakan produk kita adalah keren. Itu berarti kita sudah lolos desirability atau layak untuk customer. Yang kedua, layak secara teknis. Misalkan desain masker kita secara fashion sudah bagus, standar sudah sesuai dengan standar nasional dan sudah standar sesuai dengan standar WHO. Itu berarti layak secara teknis atau visibility-nya masuk. Yang ketiga, ketika produk kita dijual dan ada margin keuntungan, misalkan keuntungan 50%, 20% atau berapa, berarti produk kita adalah viability-nya masuk atau layak secara bisnis. Jadi 3 alat ukur ini. Kalau salah satunya tidak ketemu, maka kita harus kembali lagi ke proses pembuatan yang di awal, bisa melalui prototype, kemudian dites lagi ke customer yang kita pilih, kemudian kita sesuaikan lagi, baru kita buat MVP-nya lagi, baru kita teskan lagi ke early adopter. Oke, tugas Anda selanjutnya, mahasiswa yang ikut kuliah tentang startup ini, silahkan Anda membuat MVP terhadap barang atau jasa yang sudah Anda pilih pada pertemuan yang sebelumnya. Sebelumnya, Anda sudah membuat design thinking dan sudah menemukan permasalahan, kemudian membuat solusi, membuat prototype, kemudian sudah tes ke customer dan mendapat masukan, kemudian silakan dibuat MVP-nya, buat produknya
dengan fitur yang minimum, seperti yang saya jelaskan tentang MVP tadi. Setelah itu, tentukan siapa saja early adopter yang akan menjadi target pada penjualan MVP ini. Membuat MVP dan mendefinisikan early adopter dikumpulkan pada hari Kamis besok. Minggu depannya lagi kita akan bahas apakah sudah tepat MVP-nya, apakah sudah tepat early adopter yang didefinisikan. Setelah kedua-duanya tepat, maka kita akan praktek melakukan penjualan. Setelah itu kita akan analisa sampai di mana kesuksesannya atau ketidakberhasilannya karena apa. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Silakan like, komen, dan share apabila merasa informasi atau ilmu ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.